아이 씨발. 뭐야 씨발 한판 진짜로. 올 거야. 일주일 후에. 35초 후에 사망할 거야. 저승사자야? 응. Di awal cerita, diperkenalkan seorang wanita yang bernama Jung Hwan yang tampak terkejut ketika kembali bertemu dengan pria yang merupakan cinta pertamanya, yang telah meninggal 4 tahun lalu. Meskipun awalnya ia ragu, pria itu benar-benar adalah Kim Ranwoo. Apa yang membuat Hwan terkejut dan takut melihat kedatangan Kim Ranwoo? Cerita kemudian berpindah ke masa lalu, di mana suatu hari, seluruh siswa di kelas mereka bermain sebuah permainan. Permainannya adalah bertukar nama secara acak selama 1 hari. Kebetulan, guru pembimbing mereka saat itu belum mengenal nama-nama murid satu persatu. Secara acak, Kim Ranwoo bertukar nama dengan Hwan. Namun meskipun hanya berlangsung 1 hari, Hwan yang memakai nama Kim Ranwoo melakukan banyak hal yang berdampak besar. Kim Ranwoo palsu itu membuat siaran langsung saat bermain game, yang kemudian menjadi viral. Banyak orang mulai mengenal dan menyukai nama Kim Ranwoo, padahal yang mereka lihat adalah Hwan yang menyamar. Tak hanya itu, Hwan juga bolos sekolah dengan alasan sedang sakit karena menstruasi. Hal ini tentu membuat Kim Ranwoo asli khawatir, karena sebenarnya dia adalah seorang pria. Ia takut reputasinya rusak. Bahkan, saat membolos, Kim Ranwoo palsu sempat melempar susu kotak kepada sekelompok yang sedang melakukan perundungan di luar sekolah sehingga ia dikejar dan tidak sengaja Hwan menjatuhkan papan nama Kim Ranwoo. 아이 씨발. Ketika sedang berada di ruang olahraga, seorang pria tiba-tiba berteriak menyatakan cinta kepada Kim Ranwoo dan mengajaknya berpacaran. Hal ini membuat Kim Ranwoo asli merasa sangat malu karena teman-teman sekelas mengira dirinya adalah pria yang menyukai sesama jenis. Padahal semua itu adalah ulah Hwan sebagai Kim Ranwoo palsu. Di kelas, Kim Ranwoo tiba-tiba dipanggil karena ada anak-anak dari sekolah lain yang menunggunya di gerbang. Ternyata, mereka adalah kelompok pria yang sebelumnya dilempar susu oleh Kim Ranwoo palsu. Kim Ranwoo ingin melaporkannya kepada guru, tapi Hwan, Kim Ranwoo palsu, malah memaksa untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Dengan ide cemerlangnya, mereka menggambar tato di lengan mereka agar terlihat lebih sangar. Mereka bahkan meminta bantuan teman mereka, Bakoan, yang dikenal pandai bergulat. Meskipun awalnya ditertawakan, namun keberuntungan berpihak pada mereka karena warga sekitar menegur anak-anak tersebut hingga akhirnya mereka kabur. Kim Ranwoo pun mengabadikan momen tersebut. Keesokan harinya di sekolah, 2 teman sekelas menghampiri Kim Ranwoo dan memberikan komik percintaan. Rupanya, Kim Ranwoo palsu sebelumnya telah meminta rekomendasi komik percintaan di forum kelas, sehingga teman-temannya mengira Kim Ranwoo asli sedang menyukai tema cerita tersebut. Hal ini tentu membuat Kim Ranwoo sangat malu. Cerita kembali ke masa kini. Hwan sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu ia adalah anak yang ceria, kini berubah menjadi pendiam dan murung. Ia juga menjadi sangat fobia terhadap suara sirena ambulans. Kembali ke masa lalu, di belakang sekolah, Hwan meminta agar mereka terus bertukar nama. Ia mengaku bahwa saat memakai nama Kim Ranwoo, ia selalu merasa beruntung, sementara Kim Ranwoo asli yang memakai nama Hwan selalu merasa sial. Kim Ranwoo menolak, namun Hwan tetap memanggilnya dengan nama Hwan. Saat Kim Ranwoo dipanggil oleh guru, Kim Ranwoo palsu ikut mengaku sebagai Kim Ranwoo. Ketika di ruang olahraga, mereka bahkan saling berebut bola. Di kelas, guru pun mulai mengetahui bahwa ada pertukaran nama yang terjadi. Beberapa guru bahkan sudah mengenal Kim Ranwoo sebagai siswa yang suka tidur di kelas. Lama-kelamaan, Kim Ranwoo mulai menerima kenyataan dan dengan lapang dada merespons panggilan nama Hwan. Sampai akhirnya, guru dan orang tua mereka pun dipanggil untuk membahas persoalan tersebut. Guru di sekolah itu bahkan nyaris tidak bisa membedakan mana Kim Ranwoo yang asli dan mana yang palsu. Beberapa waktu sebelumnya, Kim Ranwoo, atau lebih tepatnya, orang yang mengaku sebagai Kim Ranwoo, membantu seorang nenek di jalan. Sebagai bentuk terima kasih, nenek tersebut menyumbangkan seluruh hartanya untuk sekolah mereka. Selain itu, ia juga memberikan beasiswa kepada Kim Ranwoo yang dianggap telah menolongnya. Namun karena identitas Kim Ranwoo asli dan palsu tidak jelas, beasiswa itu akhirnya diberikan kepada keduanya. Karena bingung membedakan siapa Kim Ranwoo yang sebenarnya, guru akhirnya memanggil mereka berdua. Dalam perjalanan pulang, Kim Ranwoo berniat makan malam bersama ibunya. Namun sesampainya di kafe, ternyata tempat itu sudah tutup. Di saat yang sama, ayah Hwan yang berada di tempat itu bertanya mengapa ibu Kim Ranwoo datang ke sana. Ibu Kim Ranwoo menjelaskan bahwa mereka hanya ingin makan malam. Mendengar itu, ayah Hwan berkata, kalau kafe tersebut sudah buka.
Ternyata, kafe tersebut adalah milik keluarga Hyun. Pertemuan itulah yang menjadi awal kedekatan antara keluarga Kim Ranu dan keluarga Hyun. Di kafe itu pula, Kim Ranu mengucapkan terima kasih kepada Hyun. Ternyata, yang sebenarnya menolong nenek itu adalah Hyun yang sedang menyamar sebagai Kim Ranu. Sejak saat itu, Kim Ranu mulai menerima identitasnya sebagai Hyun. Saat guru meminta Hyun membacakan puisi, Kim Ranu melakukannya tanpa ragu. Sementara itu, Hyun diam-diam mulai menyukai Kim Ranu. Hyun selalu menanti kehadiran Kim Ranu, berharap bisa bertemu secara kebetulan. Sesekali, Hyun bahkan berdandan habis-habisan, tak peduli meskipun harus mengenakan gaun yang basah. Ia hanya ingin terlihat menarik di mata Kim Ranu. Setelah mengenang masa lalu mereka, Hyun menanyakan apa maksud kedatangan Kim Ranu untuk menemuinya padahal 4 tahun yang lalu. Masih banyak yang perlu mereka bicarakan namun Kim Ranu malah sudah tiada. 죽었잖아. Kim Ranu datang menemui Hyun untuk memberitahu bahwa Hyun akan meninggal dalam waktu 7 hari. Tepatnya 176 jam, 12 menit, dan 35 detik dari sekarang. Hyun yang terkejut kemudian bertanya bagaimana Kim Ranu bisa tahu. Dan dengan nada tidak yakin, ia menanyakan apakah Kim Ranu adalah malaikat maut. Kim Ranu membenarkan hal tersebut. Karena merasa tidak percaya, Hyun memanggil seorang kurir dan mengatakan bahwa ada orang aneh di rumahnya. Kurir itu datang dan memeriksa sekeliling, namun tidak melihat siapapun, padahal Kim Ranu sedang berdiri di depannya. Kim Ranu lalu menjelaskan bahwa karena kurir itu belum akan mati dalam waktu dekat, maka ia tidak bisa melihat dirinya. Hyun pun bertanya apa penyebab kematiannya. Namun Kim Ranu hanya mengatakan bahwa itu adalah rahasia ilahi. Hyun yang masih tidak percaya kemudian menyemprot Kim Ranu dengan tabung pemadam kebakaran. Kim Ranu menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa sebelumnya ia sudah pernah dilempari berbagai macam hal seperti garam dan darah ayam. Namun baru kali ini disemprot alat pemadam kebakaran. Untuk menghindari Kim Ranu, Hyun pergi ke suatu tempat dan memilih pemandian wanita agar Kim Ranu tidak bisa mengikutinya. Namun, sepulang dari sana, Kim Ranu kembali muncul dan terus mengikutinya. Hyun merasa bingung dan mempertanyakan alasan Kim Ranu memberitahukan waktu kematiannya. Kim Ranu mengatakan bahwa anggap saja itu adalah bentuk bantuan dari seorang teman. Hyun menjawab bahwa jika dirinya tidak membutuhkan bantuan itu, sebaiknya Kim Ranu datang kembali saat dirinya benar-benar akan mati. Namun, Kim Ranu justru menarik Hyun ke rumah sakit. Di sana, Hyun melihat Kim Ranu sedang menjemput ajal seorang pria, dan dari situlah ia mulai percaya bahwa Kim Ranu benar-benar malaikat maut. Setelah itu, Kim Ranu bertanya apa yang akan Hyun lakukan selama sisa hidupnya. Hyun menjawab bahwa ia hanya ingin tidur selama 7 hari. Kim Ranu merasa terkejut karena biasanya orang yang mengetahui ajalnya akan segera datang justru ingin melakukan banyak hal, namun Hyun tampaknya hanya ingin beristirahat. Kim Ranu lalu bercerita bahwa sebelum ia meninggal, ada beberapa hal yang ingin ia lakukan, seperti bersepeda bersama Hyun. Meski sempat malu dan bingung, Hyun tetap melakukannya, meskipun orang-orang mengira ia berbicara dan tertawa sendiri. Hyun juga menemani Kim Ranu menikmati pemandangan malam, dan satu demi satu keinginan Kim Ranu pun mulai terlaksana. Beberapa keinginan lain yang diungkapkan Kim Ranu adalah menghadiri konser musik, mengikuti kontes nasional, membeli rumah, memberi uang jajan kepada cucu, dan bertemu kembali dengan ibunya. Kim Ranu kemudian memohon agar Hyun membantunya mewujudkan 10 keinginan terakhirnya sebelum ia benar-benar pergi. Hyun menyetujui dengan syarat bahwa setelah semua itu selesai, Kim Ranu harus benar-benar pergi dan tidak muncul lagi. Kim Ranu menyanggupi dan berjanji akan melakukannya. Setelah itu, mereka menyaksikan burung-burung bermigrasi, makan ramen di Kutub Utara, dan menghadiri konser musik klasik nasional. Kim Ranu tampak sangat menikmati semuanya, sedangkan Hyun bersikap seolah-olah tidak tertarik, meskipun sebenarnya ia tetap menemani. Cerita kemudian kembali ke masa lalu, saat Kim Ranu pernah meminta Hyun untuk menuliskan surat cinta kepada seseorang bernama JS. Karena diliputi rasa cemburu, Hyun pun menaikkan tarif bantuannya setinggi mungkin. Sepanjang malam, Hyun menangis saat menulis surat yang dipesan oleh Kim Ranu. Dalam hati, Hyun mengira bahwa Kim Ranu menyukai seorang gadis bernama Jisoo. Ia pun merasa sial karena menduga bahwa JS yang dimaksud Kim Ranu adalah inisial dari nama Jisoo. Cerita lalu berpindah ke masa kini, memperlihatkan Hyun yang menangis terseduh-seduh saat hendak melakukan permintaan Kim Ranu berikutnya. Ternyata, tangisan Hyun bukan karena sedih, melainkan karena ketakutan akan mengudara. Kembali ke masa lalu, Hyun akhirnya memberikan surat yang ia tulis dengan penuh emosi dan air mata. Kim Ranu sempat terkejut karena nama JS dalam surat itu berubah menjadi Jisoo. Namun, ia segera menyadari bahwa surat tersebut ternyata bukan ditujukan untuk Jisoo, melainkan untuk ibunya yang bernama Jungso, sebagai hadiah ulang tahun. Saat Kim Ranu hendak membayar Hyun atas surat tersebut, Hyun menolaknya dengan senang hati.
Ia begitu gembira setelah mengetahui bahwa pria yang ia sukai ternyata masih lajang. Cerita kemudian kembali ke masa sekarang. Setelah Hyun mendarat, ia tidak melihat keberadaan Kim Ranwoo dan tampak gelisah mencarinya. Ia seolah-olah takut kehilangan Kim Ranwoo lagi. Namun, tiba-tiba Kim Ranwoo kembali muncul di hadapannya. Dengan senyum tipis, Kim Ranwoo bertanya apakah Hyun mengira dirinya akan menghilang setiap kali Hyun merindukannya. Ternyata, seluruh daftar keinginan yang ditulis oleh Kim Ranwoo, seperti bersepeda bersama kekasih di malam hari, minum bir sambil menikmati pemandangan malam, menonton konser musik klasik, dan terbang di udara, adalah keinginan Hyun saat masih sekolah dulu. Diam-diam, Kim Ranwoo telah mendengar semua keinginan itu dan menyimpannya hingga kini. Ketika Kim Ranwoo meninggal, semua murid merasa kehilangan sosoknya. Beberapa murid menyalahkan Hyun sebagai penyebab Kim Ranwoo meninggal karena nama mereka yang tertukar.